Shalom, selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kekuatan, memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berada di dalam rumah Tuhan, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita juga siap untuk mendengar berita daripada firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Being Content. Itu kalimat atau kata di dalam bahasa Inggris yang berarti berpuas diri, being content, berpuas diri. Nah, saudara-saudara sekalian, ada seorang yang menjadi inisiator dari hadiah Nobel, namanya Alfred Nobel, seorang jutawan yang mendonasikan seluruh hartanya demi kemanusiaan. Dan dia pernah menulis kalimat seperti ini, contentment is the only real wealth, ya istilahnya. Jadi berpuas diri itu adalah kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang sejati. Ada seorang yang lain lagi yang bernama John Balgui. John Balgui mengatakan seperti ini, contentment is a pearl of great price. And whoever procures it at the expense of 10,000 desires makes a wise and happy purchase. Kalau saya terjemahkan, berpuas diri itu adalah harta yang luar biasa harganya. Dan siapapun yang membelinya dengan harga ribuan keinginan, mereka sedang melakukan pembelian yang bijaksana dan membahagiakan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita lihat berpuas diri itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Di dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar bisa menghayatinya, kalau kita benar-benar bisa menjalaninya di dalam kehidupan ini. Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat beberapa bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang mengajar kita berpuas diri itu sesuatu yang harus kita pelajari. Berpuas diri itu ada rahasianya. Ada rahasia yang bisa kita pelajari bersama-sama sehingga kita bisa memperolehnya, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Mari kita lihat hal yang pertama yang bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 13, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara sekalian, hal pertama yang bisa kita pelajari dari Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13 ini adalah bahwa yang namanya contentment atau yang namanya berpuas diri itu adalah kasih karunia yang terus-menerus harus kita pelajari di dalam hidup ini. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan yang namanya puas diri itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus kita pelajari di dalam hidup ini. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebab aku telah belajar. Perhatikan baik-baik, kata belajar itu saya cetak merah. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, saudara-saudara sekalian, implikasi dari kata belajar ini adalah bahwa Rasul Paulus itu terus bertumbuh di dalam berpuas diri. Seiring dengan perjalanan hidupnya mengikut Yesus.
Jika Rasul Paulus itu terus-menerus belajar di dalam hidupnya untuk berpuas diri, hal yang sama pun berlaku bagi kita. Jika itu benar bagi Rasul Paulus, maka hal itu benar bagi kita. Itu berarti apa saudara-saudara sekalian? Bahwa yang namanya berpuas diri itu tidak bisa terjadi secara spontan dan instan di dalam hidup kita. Beda dengan katakanlah kita jadi tua. Itu adalah sesuatu yang bisa terjadi secara otomatis, secara spontan di dalam hidup kita. Anda mau belajar, Anda gak mau belajar, gitu loh. Anda akan jadi tua. Namun tidak demikian dengan yang namanya berpuas diri. Berpuas diri tidak bisa terjadi secara otomatis. Berpuas diri itu adalah sesuatu yang terus-menerus harus kita pelajari. Berpuas diri itu perlu tumbuh dan berkembang di dalam hidup kita. Dan kita bisa terus bertumbuh dan berkembang di dalam berpuas diri bila kita terus-menerus merelakan diri kita, menaklukkan diri kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan, untuk dibentuk oleh Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup kita. Jadi ini hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus. Berpuas diri adalah sesuatu yang harus kita pelajari di dalam hidup kita. Berpuas diri adalah sesuatu yang harus terus ditumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita terus mengikuti Yesus di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dan yang selanjutnya saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada Anda ada 3 rahasia bagaimana berpuas diri itu bisa bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Ada 3 rahasia. Rahasia yang pertama saudara-saudara sekalian adalah kita perlu berfokus pada hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Kalau kita ingin contentment atau puas diri itu terus berkembang, bertumbuh di dalam hidup kita, maka kita perlu berfokus pada hal-hal yang positif di dalam hidup kita. Kita akan melihat salah satu bagian dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Tadi kita membaca beberapa ayat di bawahnya, sekarang kita naik ke atas sedikit. Dan di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Perhatikan baik-baik, Rasul Paulus berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Ini semua hal-hal yang positif. Dan Rasul Paulus dengan tegas berkata, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita ingin rasa puas diri itu berkembang terus, bertumbuh terus di dalam hidup kita, ya kita perlu seperti Rasul Paulus. Berfokus pada hal-hal yang positif. Seorang pendeta yang bernama Colin Smith pernah menulis kalimat seperti ini. Tuhan telah memberi Anda kemampuan untuk memilih di mana Anda memfokuskan perhatian Anda. Apa hal-hal baik tentang keluarga Anda? Apa hal-hal baik tentang gereja Anda? Pekerjaan Anda? Lingkungan Anda? Ingatlah hal ini terutama ketika Anda cenderung mengeluh dan ketika Anda melakukannya Anda akan belajar untuk merasa puas. Nah, kalau kita berbicara mengenai keluarga, apakah ada hal-hal yang tidak baik? Apakah ada hal-hal yang negatif mengenai keluarga? Ada.
Tapi pada saat yang sama tentu ada banyak hal-hal yang positif mengenai keluarga. Ketika Anda berbicara mengenai suami, ketika Anda berbicara mengenai istri, ketika Anda berbicara mengenai anak-anak, ketika Anda berbicara mengenai orang tua, ketika Anda berbicara mengenai saudara, adakah hal yang jelek? Ada. Tapi pada saat yang sama, apakah ada hal yang baik? Ada. Dan Rasul Paulus meminta kepada kita untuk berfokus pada hal-hal yang positif itu, saudara-saudara sekalian. Bagaimana dengan gereja? Adakah hal-hal yang jelek mengenai gereja? Tidak ada gereja yang sempurna, saudara-saudara sekalian. Di atas muka bumi, Anda cari di mana-mana, gak akan Anda ketemu. Itu sudah tertulis di dalam kitab suci, di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Di situ ada 7 gereja yang dipercaya oleh penafsir-penafsir Alkitab menggambarkan kondisi dari semua gereja yang pernah ada di dalam sejarah, dulu, sekarang, dan nanti. Dan kalau kita perhatikan, di dalam 7 gereja itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada titik-titik kelemahannya. Pasti ada poin-poin minusnya. Demikian pula kalau kita lihat di dalam gereja ini sudah pasti ada kekurangan-kekurangannya. Tapi pada saat yang sama sudah pasti ada kelebihan-kelebihannya. Dan kita diminta untuk memikirkan hal-hal yang positif. Fokus pada hal-hal yang positif. Kalau kita bisa fokus pada hal-hal yang positif, maka kita akan puas. Bagaimana dengan pekerjaan Anda? Yang namanya pekerjaan juga tidak ada pekerjaan yang sempurna. Tidak ada bos yang sempurna, tidak ada bawahan yang sempurna, tidak ada rekan kerja yang sempurna, tidak ada lingkungan kerja yang sempurna. Ada hal yang membuat kita sedih, ada hal yang membuat kita kecewa, namun pada saat yang sama kita harus jujur, ada hal-hal yang baik yang bisa kita nikmati di dalam pekerjaan kita. Fokus pada hal-hal yang positif. Fokus pada hal-hal yang baik. Dan ketika kita berfokus pada hal-hal yang positif, kita berfokus pada hal-hal yang baik, kita berfokus pada hal-hal yang indah, nanti akan ada contentment, rasa puas diri ini akan tumbuh dan berkembang di dalam hidup kita. Berikan perhatian yang lebih pada sukacita ketimbang duka cita. Keberhasilan ketimbang kegagalan. Keuntungan ketimbang kerugian yang pernah engkau alami. Kita semua pernah mengalami kegagalan? Pernah. Tapi jangan fokus pada keterpurukanmu, pada kegagalanmu, fokus pada titik-titik di mana engkau berhasil. Dan itu yang akan membuat engkau mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam contentment atau rasa berpuas diri. Pikirkan, perkatakan hal yang positif tersebut dalam doa-doamu. Dan ketika kau menyebutkan hal yang positif dalam doa-doamu, maka rasa puas diri ini akan bertumbuh di dalam hidupmu. Ada seorang yang namanya Doug McKnight. Suatu waktu dia didiagnosis menderita apa yang disebut dengan multiple sclerosis. Ini penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit yang makin lama makin memburuk. Mula-mula ada gangguan saja dalam cara dia bergerak, tapi pada akhirnya beberapa tahun kemudian dia akan mengalami kelumpuhan secara total. Itu jalan hidup yang harus dilalui oleh Doug McKnight. Dia adalah anggota sebuah gereja, setia di dalam berdoa. Dan suatu waktu anggota dari kelompok doanya bertanya kepada Doug McKnight, coba daftarkan apa-apa yang harus kami doakan. Dan dia mendaftarkan 18 poin. 18 poin. Namun yang menarik adalah ketika teman-temannya membaca 12 poin itu berbicara mengenai rasa syukur. Karena mengalami ini, mengalami ini, mengalami ini, mengalami itu. Hanya 6
yang menggambarkan tolong doakan keadaan tubuhku yang seperti ini. Perbandingannya saudara-saudara sekalian 12 dibanding 6. Padahal dia menderita penyakit yang cukup serius saudara-saudara sekalian. Di sini kita melihat gambaran dari orang yang bisa memfokuskan diri pada hal-hal yang positif. Martin Luther, seorang reformator gereja, pernah menulis sesuatu yang dia sebut retorika Roh Kudus. Retorika itu kalau dalam bahasa sehari-hari adalah pidato Roh Kudus. Martin Luther mengatakan kita sebagai orang percaya itu harus lebih sering mendengarkan Roh Kudus berpidato di dalam batin kita. Dan Martin Luther mengatakan retorika Roh Kudus itu bunyinya seperti ini. If a cross comes, to make the cross but little. If there is a mercy, to make the mercy great. Gitu loh. Kalau saya terjemahkan kurang lebih seperti ini. Roh Kudus itu kalau berbicara di dalam hidup kita, itu bicaranya seperti ini. Jika salib itu berbicara mengenai persoalan-persoalan. Jikalau salib atau persoalan-persoalan datang dalam hidupmu, buatlah persoalan-persoalan atau salib dalam hidupmu itu kecil. Namun jika kemurahan Allah datang, buatlah kemurahan Allah itu besar di dalam hidupmu. Dan inilah yang perlu kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita dihadapkan pada masalah yang gede, Roh Kudus akan berkata, masalahmu yang gede itu kecil. Namun jikalau Anda mengalami anugerah Allah yang kecil dalam hidupmu, contohnya saudara hari ini bisa bangun dari tidur Anda, masih bernafas, sesuatu yang kelihatan kecil, Roh Kudus mengatakan itu adalah suatu perbuatan yang besar dari Tuhan. Dan kalau kita membiasakan diri untuk mendengar pidato dari Roh Kudus itu, maka rasa puas diri kita itu akan tumbuh dan berkembang. Kalau hari ini Anda sakit, jangan biarkan Anda dengar retorika setan. Kalau retorika setan itu adalah bila salib datang, setan mengatakan buatlah salib itu gede. Buatlah masalah itu jadi gede, sehingga kamu kelihatan tidak berdaya. Sehingga kamu kelihatannya tidak bisa apa-apa. Tapi jikalau kemurahan Allah itu datang, setan akan mengatakan, oh kemurahan yang besar itu kecil, gak ada artinya. Jangan dengarkan pidatonya setan. Tapi dengarkan pidatonya Roh Kudus. Ini sama seperti di dalam kehidupan kita. Sehari-hari kita punya alat musik. Kita bisa mengatur alat musik sesuai dengan apa yang ingin kita dengarkan. Ada orang yang suka bass, bassnya digedekan. Ada yang orang yang suka treble, treble-nya digedekan. Nah di dalam hidup ini ada begitu banyak suara yang muncul. Dan kita perlu untuk nyetel, suara mana yang perlu kita perbesar. Suara mana yang perlu kita perkecil. Dan saya mendorong saudara-saudara sekalian untuk memperbesar suaranya Roh Kudus. Memperkecil suaranya setan di dalam kehidupan kita. Nah dengan demikian, kita bisa menjadi orang yang berpuas diri. Puas diri kita akan terus bertumbuh dan berkembang. Ketika hidupmu susah secara ekonomi, perdengarkan pidato Roh Kudus. Roh Kudus akan berkata, terlepas dari situasi yang kau hadapi, toh ada kasih karunia Tuhan yang terjadi di dalam hidupmu pada hari ini. Nah, itu hal yang pertama saudara-saudara sekalian. Hal yang kedua, rahasia kedua supaya kita bisa bertumbuh berkembang di dalam berpuas diri, di dalam konten, kita harus berhenti untuk membandingkan diri kita atau situasi yang kita hadapi
dengan orang lain atau situasi yang dihadapi oleh orang lain. Do not compare yourself. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Galatia 6 ayat 4. Di dalam Galatia 6 ayat 4 Rasul Paulus mengatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bukan melihat keadaan orang lain, di dalam terjemahan yang lain tertulis seperti ini. Membandingkan dirinya dengan orang lain. Rasul Paulus melarang hal ini. Bukan membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah saudara-saudara sekalian, jangan kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, suami kita dengan suami orang lain. Ada pepatah yang mengatakan rumput di rumah tetangga itu selalu lebih hijau dari rumput di halaman rumah kita sendiri. Jangan suka banding-bandingkan. Pasangan-pasangan muda, khususnya pihak wanita, jangan banding-bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Nah saudara-saudara sekalian, ini hal yang cukup penting. Demikian pula sebaliknya. Suami jangan suka membanding-bandingkan istrimu dengan istri orang lain. Nah saudara-saudara sekalian, seorang yang namanya Joshua Baker pernah menulis semacam ini. Saya langsung terjemahkan aja dalam bahasa Indonesia. Banyak kehidupan yang berpuas diri telah dicuri oleh kebiasaan yang tidak sehat. Membandingkan diri sendiri dengan orang-orang yang lain. Membandingkan diri kita sendiri dengan orang-orang yang lain selalu merampok rasa syukur, rasa sukacita, dan rasa puas diri kita sendiri. Jadi kalau kita suka membanding-bandingkan dengan orang yang lain, dengan milik orang yang lain, itu rasa sukacita, rasa syukur, rasa puas itu akan terampok dari diri kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus melarang kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang lain. Seorang presiden Amerika Serikat yang bernama Teddy Roosevelt pernah mengatakan, comparison is the thief of joy. Membandingkan diri itu adalah pencuri sukacita. Saudara punya mobil, saudara lihat mobil orang yang lain jauh lebih bagus, sukacitanya jadi hilang. Jadi hilang. Saudara baru beli rumah, lihat rumah orang lain jauh lebih gede, jauh lebih mewah, hilang sukacita. Anakmu baru lulus, lihat anak orang lain lulus dengan nilai yang lebih gede, hilang sukacita. Kok anakku gak seperti dia? Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita lihat hal yang ketiga. Rahasia yang ketiga supaya kita bisa terus berkembang, terus bertumbuh di dalam contentment atau berpuas diri adalah tegaskan bahwa di dalam Kristus selalu ada kecukupan dan kekuatan. Tegaskan bahwa di dalam Kristus ada kecukupan dan kekuatan. Saudara-saudara sekalian, Paulus itu hidup di dalam zaman ketika filosofi yang diberi nama Stoa berada dalam puncak kejayaannya. Filsafat ini didirikan oleh seorang yang bernama Zeno. Zeno di Athena itu sekitar 300 tahun sebelum Kristus lahir di Bethlehem. Seneca dan Epictetus itu orang-orang yang terkenal. Kalau saudara belajar filsafat, saudara tentu tidak asing dengan nama ini. Seneca dan Epictetus adalah tokoh-tokoh penting yang membuat filsafat ini terkenal dan dianut oleh orang banyak. Bahkan salah seorang kaisar Roma yang bernama Marcus Aurelius adalah penganut paham Stoa.
Dan menariknya saudara-saudara sekalian, di masa kini pun, sekarang ini khususnya di antara orang-orang muda dan dewasa muda ada banyak ketertarikan untuk mempelajari filosofi Stoa ini. Beberapa waktu yang lalu di meja belajar anak saya yang masih berusia 16 tahun, ada sebuah buku yang berjudul Filosofi Teras. Saya heran, anak saya kelas 2 SMA baca buku filsafat. Iseng-iseng saya buka, di dalamnya ada pengajaran filosofi Stoa yang sekarang mulai populer sekali. Saudara buka di YouTube beberapa YouTuber Indonesia membahas mengenai filosofi yang luar biasa ini. Dan tanpa mereka sadari saudara-saudara sekalian, filosofi Stoa ini sudah demikian populer pada zaman Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-10, Rasul Paulus berbicara mengenai mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Saudara baca tadi, ayat yang tadi kita baca. Filipi pasal 4 ayat 10, Paulus berbicara mengenai mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Kalau saudara mengerti dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk mencukupkan diri di dalam segala sesuatu itu adalah autarkes. Dan yang menariknya saudara-saudara sekalian, autarkes itu adalah salah satu kata favorit yang dipakai oleh orang-orang Stoa. Bagi orang-orang Stoa, autarkes itu adalah tujuan tertinggi dari etika orang-orang Stoa. Dan kebahagiaan yang tertinggi menurut orang-orang Stoa itu tercapai ketika seseorang mencapai apa yang dinamakan autarkes. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi orang-orang Stoa, autarkes itu tercapai ketika seseorang memiliki pola pikir yang sepenuhnya independen. Independen artinya apa? Merdeka. Merdeka artinya apa? Tidak tergantung pada orang-orang atau benda-benda yang ada di sekelilingnya. Itulah sebabnya bagi orang-orang Stoa, autarkes itu berarti juga self-sufficient atau mencukupi diri sendiri. Bagaimana cara mencapai autarkes? Dengan cara meniadakan keinginan dan mematikan emosi. Dengan kata lain, jika Anda ingin bahagia, jangan tambah harta milik. Tapi buanglah segala keinginan. Demikianlah kata orang-orang Stoa. Saya ambil contoh, orang yang namanya Epictetus. Epictetus berkata seperti ini, mulailah dengan hal yang sederhana. Jika ada peralatan rumah, tangga yang rusak, katakan peduli apa. Jika binatang piaraan yang menjadi kesayanganmu mati, katakan peduli apa. Jika kamu terluka, katakan peduli apa. Jika kamu sudah berusaha keras dan melihat orang terkasihmu menderita dan mereka mau mati, katakan peduli apa. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah jalan yang ditempuh oleh orang-orang Stoa. Bagi orang-orang Stoa, jalan menuju kebahagiaan yang tertinggi itu dengan meniadakan keinginan. Membunuh emosi. Pertanyaannya realistis enggak ini? Mungkin enggak kita sebagai manusia enggak punya keinginan? Menurut saya apa yang dikatakan oleh orang-orang Stoa bagus di teori. Tapi belum tentu bisa diterapkan dalam kehidupan. Mungkin enggak kita punya? Mungkin enggak bagi saya dan Anda enggak punya keinginan? Enggak bisa. Karena sudah jadi kodrat kita sebagai manusia, kita diciptakan dengan keinginan.
Sudah menjadi kodrat kita sebagai manusia, kita diciptakan dengan emosi dan perasaan. Tidak mungkin kita bisa membunuh emosi kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus menempuh jalan yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, kebahagiaan dan rasa cukup yang dimiliki oleh Rasul Paulus bukanlah ditempuh dengan jalan mematikan keinginan. Bukanlah ditempuh dengan jalan membunuh emosi. Itu tidak realistis. Kebahagiaan dan rasa cukup yang dimiliki oleh Rasul Paulus terjadi oleh karena adanya kesadaran bahwa dia tidak sendirian dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, itu yang penting saudara-saudara sekalian. Dalam suka dan duka, kelimpahan dan kekurangan, keberhasilan dan kegagalan, ada kuasa Kristus yang bekerja di dalam diri Rasul Paulus. Kuasa inilah yang memampukan dia mengalami autarkes yang sejati. Autarkes atau mencukupkan diri dalam segala sesuatu tidak terjadi dengan cara mematikan emosi, dengan cara meniadakan keinginan, bukan. Bagi Rasul Paulus mencukupkan diri dalam segala sesuatu, itu bisa terjadi ketika kita sadar bahwa di dalam hidup ini kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang mendampingi kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Ini jalan yang berbeda saudara-saudara sekalian. Bila orang-orang Stoa berkata, aku mencapai kepuasan diri dengan meniadakan keinginan dan perasaan. Rasul Paulus berkata, aku akan mencapai kepuasan dengan kuasa Kristus yang diam di dalam diriku. Bagi orang-orang Stoa, kepuasan diri adalah human achievement. Prestasi manusia. Bagi Paulus, kepuasan diri adalah anugerah ilahi. Orang-orang Stoa berbicara mengenai self-sufficient. Mencukupkan diri sendiri. Rasul Paulus berbicara mengenai God sufficient. Dengan Tuhan, segala sesuatunya jadi cukup. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya Rasul Paulus bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita ingin mengalami kepuasan diri yang sejati, kita ingin mengalami kebahagiaan yang sejati, kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang mendampingi kita. Ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Dengan itu kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah ini berarti bahwa yang namanya contentment, rasa puas diri ini berarti pasrah bongkoan? Enggak, saudara-saudara sekalian. Contentment atau rasa puas diri itu bukan berarti pasrah bongkoan. Perhatikan di dalam kehidupan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Rasul Paulus bersaksi tentang adanya duri di dalam daging. Apa itu duri dalam daging? Itu semacam penyakit. Ada yang menyebut penyakit ayan. Ada yang menyebut penyakit malaria kronis yang sangat menyiksa dia. Apakah Rasul Paulus pasrah bongkoan? Dengan adanya duri di dalam daging yang dia alami? Tentu saja tidak. Buktinya apa? Di dalam ayat yang ke-8 dari 2 Korintus pasal 12, Rasul Paulus berkata, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru. 3 di dalam budaya Yahudi kuno itu mengandung konotasi simbolis. 3 itu melambangkan kesempurnaan. Dengan kata lain, ketika Rasul Paulus berkata, aku 3 kali berseru, aku 3 kali berdoa. Dia berdoa dengan cara yang sesempurna mungkin. Dia berdoa dengan cara yang seserius mungkin. Dia berdoa dengan cara yang sesering mungkin. Itu semuanya menggambarkan bahwa dia tidak pasrah bongkoan. Ada usaha yang sungguh-sungguh agar situasi berubah dengan lebih baik.
Rasa puas diri bukan berarti Anda tidak acuh terhadap keadaan Anda. Enggak seperti itu saudara-saudara sekalian. Contentment atau rasa puas diri bukan berarti Anda menyerah untuk mencoba membuat segalanya lebih baik. Contentment atau rasa puas diri bukan mengangkat tangan Anda dan berkata, qui sera sera, what will be will be. Apa yang akan terjadi biarlah terjadi. Ini bukanlah kepuasan yang sesuai dengan pengajaran Alkitab. Nah, saudara-saudara sekalian, contentment adalah sebuah penolakan terang-terangan bahwa kita ini dikuasai oleh situasi yang terjadi di luar diri kita. Contentment atau rasa puas diri adalah sebuah damai sejahtera, sukacita dalam segala situasi. Puas diri adalah sebuah keyakinan akan kuasa Kristus yang mampu bekerja dalam hidup kita. Yang memampukan kita menangani segala hal yang harus kita hadapi di dalam hidup ini. Bukan pasrah bongkoan. Enggak. Kita berusaha sebisa mungkin untuk membuat segala sesuatu lebih baik. Tapi kalaupun segala sesuatu tidak berubah, itu tidak membuat kita patah semangat. Tidak membuat kita tak berdaya. Nah, ini sesuatu yang cukup penting untuk kita hayati di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan perkataan seorang pendeta dari Inggris yang bernama pendeta Martin Lloyd Jones. Pernah mengatakan, God can double your load and triple your strength. Allah dapat melipat gandakan beban yang harus Anda angkat. Tapi jangan lupa, Dia juga memberi kekuatan 3 kali lipat bagi Anda untuk mengangkatnya. Ingat baik-baik saudara-saudara sekalian. God can double your load and triple your strength. Allah bisa jadi mengizinkan beban hidupmu itu berlipat ganda. Namun pada saat yang sama Dia memberikan kekuatan yang lebih kepada dirimu untuk mengangkatnya. Jadi katakan ini di dalam dirimu. Tuhan bisa saja mengizinkan saya mengangkat beban yang 10 kali lebih berat. Tapi percaya Dia akan memberi kekuatan 20 kali lipat kepada saya. Sehingga saya sanggup untuk mengangkat beban itu di dalam hidup saya. Adakah di antara Anda yang hari-hari ini sedang mengangkat beban yang berat? Tahun lalu bebanku kok kelihatannya 50 kilo ya. Tapi tahun ini jadi 100 kilo. 2 kali lipat. Saya berdoa, Anda sanggup berkata, kalau hari ini saya mengangkat 100 kilogram, 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Saya yakin Tuhan memberi kekuatan pada saya untuk mengangkat yang 200 kilo. Adakah di antara saudara-saudara sekalian yang hari ini merasa seperti itu? Perhatikan baik-baik kalimat ini. God can double your load and triple your strength. Ini 3 rahasia yang perlu kita miliki supaya kita bisa mengalami kepuasan. Fokus pada hal-hal yang positif dalam hidupmu. Nomor 1. Nomor 2, jangan bandingkan dirimu dengan orang-orang yang lain. Dan tegaskan, di dalam Kristus selalu ada kecukupan dan kekuatan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku.
Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan.
Dengarkan retorika Roh Kudus. Dengarkan pidato Roh Kudus di dalam batinmu. Jika engkau menghadapi hal-hal yang berat dalam hidupmu, katakan kecil di hadapan Tuhan. Jika hari ini engkau mengalami anugerah yang kecil di dalam hidupmu, katakan besar di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Lagu yang kita nyanyikan mengatakan, Kau yang kupandang. Hari ini ketika engkau berada di dalam kesulitan, hari ini ketika engkau terjebak di dalam persoalan-persoalan di dalam hidupmu, hari ini ketika engkau sakit, apakah benar apa yang Anda katakan di dalam lagu ini? Kau yang kupandang. Kau yang kupandang. Bukan sakit dan persoalan yang kuhadapi, yang kupandang. Tapi kau yang kupandang Tuhan. Kau yang kupandang. Kalau lagu ini benar kau hayati di dalam hidupmu, kau akan sanggup berkata seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini jikalau Anda datang dengan segala persoalan, Anda datang dengan beban-beban hidup, angkat tanganmu. Pandang Tuhan. Kami hanya mau memandang Engkau. Hanya Kau yang kami pandang. Engkau segalanya. Dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Mereka memandang wajah-Mu. Mereka memandang wajah-Mu Tuhan. Mereka percaya bahwa di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada kuasa yang kuat Tuhan. Yang memampukan mereka untuk mengatasi segala macam hal yang harus mereka hadapi. Biarlah malam ini kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidup mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Yang mengalami ketakutan, kegelisahan, dan mengalami damai sejahtera Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, Amin. Tuhan Yesus berkati.